Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang jarimu harimaumu. Materi ini pernah saya sampaikan sebagai narasumber dalam kegiatan literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema Jarimu Harimaumu. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkerasi di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota pada tanggal 22 Juni 2021 yang lalu. Kegiatan ini tentu bertujuan untuk bagaimana agar masyarakat Indonesia semakin cakap menggunakan digital, khususnya bermedia sosial di era sekarang ini. Khusus apa yang saya sampaikan adalah bagaimana kemudian kita generasi di zaman sekarang ini agar semakin bijak menggunakan jari kita dalam bermedia sosial. Kita semakin bijak untuk mengetik apa yang akan kita share, apa yang akan kita posting, dan konten apa yang akan kita bagikan, yang kita munculkan di beranda media sosial kita masing-masing. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Muslim terbaik ialah yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu mengingatkan kita bahwa jika kita mengaku sebagai orang yang beragama Islam atau sebagai Muslim, tentu kita berharap menjadi Muslim yang terbaik. Dan pesan Rasulullah, Muslim yang terbaik apabila lisan dan tangan kita tidak menzalimi orang lain. Apabila kita bisa menjaga lisan dan tangan kita sehingga orang lain selamat dari lisan kita, dari tangan kita atau perbuatan kita. Nah, ini menjadi dasar untuk kemudian kita bisa semakin bijak dalam bermedia sosial. Apa yang akan kita ketik, apa yang akan kita share, apa yang akan kita posting, maka kita harus berpikir apakah lisan kita, apakah tangan kita yang melakukan bermedia sosial itu tidak membahayakan orang lain. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, adalah yang perlu kita sikapi adalah dalam bermedia sosial, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Apabila kita memposting yang buruk, tentu yang buruklah yang akan kita terima. Apabila kita men-share sesuatu yang baik, tentu yang baiklah yang akan kita terima. Karena itu sebelum menulis, sebelum memposting atau sebelum share apapun itu, baik berita, baik gambar, video atau konten-konten lainnya, maka kita harus berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Buruk atau baik, maka semuanya akan berpulang kepada kita. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga adalah setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang baik akan menjadi pahala atau mendapat apresiasi, yang buruk akan menjadi ajab atau mendapatkan sanksi. Artinya ketika kita bermedia sosial dengan baik, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala. Apalagi bermedia sosial kita niatkan untuk sebagai ladang amal bagi kita, menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyampaikan pesan-pesan yang positif, menyampaikan inspirasi-inspirasi yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, apabila kita menyampaikan sesuatu tulisan atau postingan, apakah itu berbentuk tulisan, gambar maupun video, tentu itu akan mendatangkan azab kepada kita, atau dalam dunia disebut dengan sanksi. Jadi kalau suatu saat Anda terkena sanksi undang-undang IT, jangan menyalahkan orang lain atau penegak hukum, karena kitalah sebetulnya yang menjadi sumbernya, dan kitalah yang kemudian yang harus berlaku bijak dalam bermedia sosial. Yang keempat adalah berpikir sebelum memposting. Karena sahabat-sahabat sekalian, banyak sekali orang mengikuti amarahnya atau emosinya, tidak berpikir sebelum bertindak dan terburu-buru memberi suatu penilaian.
Setelah ada kekacauan atau dampak negatif, baru kemudian ia menyesal. Karena itu kita harus ingat bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita menuliskan sesuatu atau memposting sesuatu atau men-share sesuatu di media sosial akun milik kita harus pikirkan apa manfaatnya bagi saya. Kemudian apa mudaratnya bila saya menuliskan atau memposting atau men-share apa yang ingin kita bagikan di media sosial kita. Yang terakhir, yang kelima adalah kita harus memahami bahwa media sosial dilihat oleh banyak orang. Ragam agama, suku, adat istiadat, cara pandang, latar belakang pendidikan, yang tua maupun yang muda, di desa maupun di kota, yang bijak dan soji bijak, di semua tempat yang akan memberikan penilaian sesuai porsi masing-masing. Karena itu ketika kita memposting atau menuliskan sesuatu di akun media sosial kita, kemudian kita share, kita harus menyadari bahwa apa yang kita tuliskan, apa yang kita bagikan, apa yang kita posting itu akan dilihat oleh orang banyak. Karena itu maka bersiaplah untuk menerima segala risiko yang ditimbulkan darinya. Ketika kita memposting sesuatu dan itu misalnya menyinggung perasaan orang lain, maka orang lain akan bebas memberikan komentar, bebas memberikan penilaian terhadap kita. Nah, karena itu sekali lagi harus kita ingat bahwa media sosial dilihat oleh banyak orang. Karena itu kalau ini kita ingat dan kita selalu mengingatkan diri kita bahwa media sosial dilihat oleh orang banyak, tentu kita akan semakin bijak, akan semakin berhati-hati dalam bermedia sosial. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sebagai kesimpulan, harimau tentu bisa menjadi musuh kita yang akan mencelakakan kita, bisa memangsa kita. Artinya jari kita yang kita gunakan dalam bermedia sosial bisa mencelakakan kita apabila kita tidak bijak atau kita tidak hati-hati, tidak waspada dalam menggunakan media sosial milik kita. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, harimau bisa menjadi alat bagi kita, alat atau senjata untuk melumpuhkan musuh-musuh kita. Misalnya jika ada orang lain yang misalnya memposting sesuatu keburukan, maka media sosial akan menjadi alat kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Apabila ada orang lain menyampaikan fitnah di media sosial, maka media sosial itu bisa kita gunakan untuk membantah atau mengklarifikasi fitnah tersebut. Ya, sekarang tergantung kepada kita kembali, apakah media sosial ini menjadi harimau yang akan mencelakakan kita, atau bahkan harimau yang bisa menjadi alat atau senjata bagi kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.